Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai. Yoseon berkata, "Aku mendengar kalau kalian berencana untuk pergi ke gedung senjata. Tapi mengapa kalian terlalu terburu-buru? Bukankah lebih baik kita bersantai dulu dan minum bersama?" Hajin pun berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu dan kau datangnya dari mana. Tetapi ini bukanlah rumah persinggahan, jadi pergilah dari sini." Di sampingnya, Ma Dongpil pun berkata kepada Hajin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah sang ahli strategi kultus demonik. Sontak Hajin pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau orang itu adalah orang tertinggi kedua di dalam kultus demonik, sang ahli strategi. Sambil tertawa, Yoseong berkata, "Aku tahu kita sudah lama tidak bertemu, namun aku tidak menyangka kalau kau sudah melupakanku. Tetapi mengapa kau pergi menuju gudang senjata Demon Lord alih-alih pergi ke gudang Heavenly Demon?" Hajin pun berkata, "Aku sudah pernah pergi ke sana. Itulah sebabnya aku akan pergi menuju gudang Demon Lord." Yoseon kembali berkata, "Tampaknya pedang yang kau dapatkan terakhir kali di gudang Heavenly Demon sudah tidak berguna lagi. Aku pernah mendengar kalau kau menggunakan teknik berpedang yang cukup elegan. Jadi apakah kau ingin mengganti senjata utamamu?" Di dalam hatinya Hajin bergumam, "Mengapa tiba-tiba saja orang ini menginterogasiku? Aku yakin dia kesini karena ingin sesuatu." Sambil tersenyum, Yoseong berkata, "Putra ketiga, maukah kau kubantu untuk masuk ke dalam gudang Heavenly Demon?" Mendengar penawaran itu, mereka semua sangatlah terkejut karena untuk masuk ke dalam gudang Heavenly Demon yang kedua kalinya adalah hal yang mustahil. Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah memang boleh, Yoseong pun berkata, "Mengapa aku harus berbohong tentang sesuatu yang bisa dibuktikan secara langsung?" Dengan tatapan mata yang waspada, Hajin berkata, "Aku menganggap kalau kau memberikan penawaran ini karena kau menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Jadi apa yang kau inginkan?" Yoseong pun berkata, "Meski ini memang memalukan, tetapi hidup ini adalah tentang pertukaran. Sepertinya kau memiliki pengalaman yang sama." Sambil tersenyum, Yoseong melanjutkan kata-katanya, "Sebagai imbalannya, aku ingin hari ini kau menemaniku. Tetapi kau jangan salah paham, aku bukanlah orang yang seperti itu. Yang aku inginkan hanyalah kita berbicara dan minum bersama semalaman penuh." Di dalam hatinya Hajin berkata, "Aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh sang ahli strategi sampai-sampai ia bersikeras ingin berbicara kepadaku." Beberapa saat kemudian, di dalam ruangannya, Hajin berkata kepada Ma Dongpil, "Pergilah dan temui Soyosim. Lalu tanyakan kepadanya apakah dia telah bertemu dengan sang ahli strategi selama aku tidak ada. Apabila mereka sudah bertemu di belakangku, tanyakan apa yang mereka bicarakan dan apakah Soyosim mengatakan sesuatu tentangku kepada sang ahli strategi." Di dalam hatinya Hajin berkata, sang ahli strategi, dia sangat berbeda dari orang lain yang pernah ketemui di dalam kultus demonik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangatlah ringan, akan tetapi semuanya memiliki makna yang luas. Entah kenapa dia muncul begitu saja setelah aku pulih dan kembali ke dalam kultus demonik. Aku yakin kalau sang ahli strategi telah bertemu dengan Soyosim, jadi pastinya dia tahu kalau aku telah pergi keluar dari kultus demonik. Jujur saja, aku sangat ingin menghindari orang ini. Masalahnya, begitu aku melihat wajahnya, naluriku mengatakan kalau aku harus menghindarinya. Entah kenapa, teknik keenam jaringan surgawi penglihatan Mahatahuku bereaksi begitu instan. Meskipun hanya dengan melihat sang ahli strategi yang bahkan belum pernah mempelajari seni bela diri.
Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan menuju gudang senjata Heavenly Demon. Di tengah perjalanan, Yoseong bercerita tentang pertarungannya dengan para pasukan bandit. Hajin pun bergumam, kisah yang luar biasa saat dia pergi menikmati alam dan dirampok oleh sekelompok bandit. Apa yang dia katakan entah kebenaran dan juga kebohongan. Dia sangat pandai untuk bersembunyi dan memakai topengnya. Hajin pun berkata, apakah mereka bodoh? Mereka begitu berani merampok seorang jenderal ahli strategi yang dimiliki oleh kultus demonik. Yoseong hanya tertawa, lalu ia mengatakan kalau putra ketigalah yang paling berani daripada para bandit. Hajin bertanya, mengapa Yoseong berpikir seperti itu? Lalu Yoseong kembali berkata, apakah masih tidak jelas aku mendapatkan liburan untuk pergi menemuimu, tetapi kau mencoba untuk menghindariku? Sontak Hajin langsung terdiam. Di dalam hatinya Hajin berkata, apakah aku ketahuan kalau aku mencoba untuk menghindarinya? Lalu Hajin berkata, katakan yang sebenarnya, atas dasar apa kau datang menemuiku? Yoseong menjawabnya, aku hanya penasaran bagaimana tuan muda ketiga. Aku tidak tahan untuk tidak menyelidiki rasa ingin tahuku yang mengebu-ngebu ini. Seketika itu juga Hajin pun langsung menghentikan langkah kakinya. Hajin pun berkata, aku tidak memiliki alasan lain selain untuk berhenti. Memang benar kau melakukan perjalanan ini sendirian karena aku tidak merasakan kehadiran para prajurit yang mengawalmu. Terlihat Yoseong langsung terdiam ketika sebilah pedang telah nampak di samping lehernya. Hajin pun melanjutkan kata-katanya, meskipun kau hanya seorang diri, tetapi suasananya sangatlah suram. Jadi apakah kau sudah siap kalau kepalamu akan terlepas di tempat ini? Yoseong berkata, mengapa kau melakukan ini? Padahal aku sama sekali tidak berharap kalau situasinya telah berubah. Setidaknya aku ingin mendengar alasannya mengapa kau melakukan hal yang seperti ini kepadaku. Hajin pun berkata, itulah yang ingin aku katakan kepadamu. Aku tidak tahu alasan yang sebenarnya, tetapi kau datang ke sini bukan untuk niat baik dan juga rasa ingin tahu. Yoseong pun mencoba santai dengan berkata, aku tidak tahu apa itu, tetapi kau merasa ada yang tidak beres. Itulah sebabnya kau mengancamku untuk mencoba mencari tahu. Dengan tatapan mata yang tajam Hajin berkata, kau pikir ini hanya sebatas ancaman? Asal kau tahu, aku sangat siap untuk membunuhmu. Yoseong kembali berkata, apakah kau ingin membunuh ahli strategi kultus ini? Percayalah, meski kau adalah tuan muda ketiga, tetapi kau tidak akan bisa lari dari konsekuensinya. Jadi simpanlah pedangmu karena ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Bukannya merasa takut, Hajin pun berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku tidak peduli mau mati sekarang ataupun nanti. Bahkan meskipun itu mati tua ataupun muda, tetap saja aku akan mati karena kematian selalu menghampiri setiap makhluk yang memiliki nyawa. Di dalam hatinya Yoseong berkata, aku bisa merasakan tekad yang kuat di mata pedangnya. Mungkin saja aku benar-benar akan mati di hari ini. Kemudian Hajin kembali berkata, aku akan mengatakan untuk yang terakhir kalinya, mengapa kau datang menemuiku? Jika kau mengatakan hanyalah penasaran, maka aku akan membunuhmu. Masih dengan santainya Yoseong berkata, aku akan memberitahumu, tetapi kau juga harus mengatakan bagaimana kau tahu kalau aku memiliki niat yang lain. Dengan nada yang tegas Hajin berkata, firasatku yang mengatakan kalau kau memiliki niat yang lain karena aku memiliki indera keenam. Dan aku sudah tahu bahwa dunia tidak berfungsi secara logis. Jadi ketika logika dan emosiku bertabrakan, maka itu akan bertindak dengan sesuai emosiku. Jadi setidaknya aku tahu kalau aku tidak akan menyesali apapun. Mendengar itu, Yoseong berkata di dalam hatinya, dia memiliki indera keenam. Siapa yang menyangka aku akan mendengar kata-kata yang seperti itu di tempat ini? Seketika itu juga Yoseong teringat akan masa lalunya ketika ia bertemu dengan sang raja demon. Yoseong berkata, Anda bahkan belum pernah melihat kemampuanku, tetapi entah kenapa Anda memanggilku sang ahli strategi.
Sang raja pun berkata, "Apakah itu sangat penting? Katakan saja kalau itu adalah firasatku. Untuk saat ini ingatlah satu hal apa yang aku katakan. Dunia tidak bekerja berdasarkan logika saja. Orang pintar sepertimu sangat sering melupakan hal yang seperti itu. Jadi, tingkatkanlah firasatmu. Logika mungkin akan memberikanmu jawaban untuk saat ini, tetapi beda halnya dengan firasat. Dia akan memberikan jawaban untuk di masa depan. Ketahuilah, kebijaksanaan yang sejati berasal dari situ." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang raja, aku pun langsung membungkuk kepadanya. Aku bahkan tidak pernah membungkuk ketika aku bertemu dengan kekaisaran, tetapi aku langsung membungkuk ketika berhadapan dengan sang raja Demon. Sangat berbeda dengan seorang pangeran yang baru saja memberikan sebuah perintah kepadaku, tetapi sang raja Demon memberikanku sebuah pelajaran. Kemudian Yoseong berkata, "Saat kau tidak tahu jawaban atas sesuatu, kau harus bertanya kepada orang lain. Siapa tahu mungkin saja mereka tahu apa jawabannya. Sebenarnya aku hanya ingin tahu bagaimana reaksimu ketika aku menempatkanmu dalam situasi yang membuatmu merasa tidak nyaman. Contohnya saja seperti menjebakmu dan membuatmu masuk ke dalam gudang Heavenly Demon. Lalu aku mengatakan kalau aku sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengirim siapapun ke dalam sana." Mendengar perkataan Yoseong, Hajin berkata, "Jadi kau mau menjebakku lalu mengatakan kalau aku masuk ke dalam sana tanpa izin dari siapapun?" Jika itu memang terjadi, bahkan murid dari sang raja tidak akan bisa menghindari hukuman yang akan diberikan, karena masuk tanpa izin ke tempat yang terbatas itu adalah kejahatan yang sangat serius. Sejujurnya, kau adalah orang yang paling jahat di dalam kultus ini. Sambil tertawa, Yoseong berkata, "Meskipun ini bukanlah sesuatu yang dibanggakan, tetapi mereka juga memanggilku sebagai seseorang yang sangat psikopat." Kemudian Hajin pun memasukkan pedangnya. Lalu Hajin berkata, "Kau sangat luar biasa, tetapi kita harus berpisah di tempat ini. Aku tidak akan minum dengan seseorang yang akan mengirimku ke penjara hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga aku tidak perlu untuk pergi ke gudang senjata Heavenly Demon." Yoseong pun mencoba untuk menahan Hajin dengan mengatakan, "Kupikir setidaknya kau akan menjadi seorang pria yang menepati janjimu. Asal kau tahu sudah berapa malam aku begadang hanya untuk bertemu denganmu." Hajin bertanya, "Atas alasan apa aku harus peduli dengan apa yang kau ucapkan?" Akan tetapi Hajin langsung terdiam ketika Yoseong yang berkata, "Kau telah mengirimkan pengawalmu untuk bertemu dengan Soyusim. Aku asumsikan kalau itu untuk memberinya sebuah peringatan dan juga memberitahunya agar ia tidak mengatakan apapun tentang dirimu." Di dalam hatinya Hajin berkata, jika dia sudah mengetahui tentang hal itu, maka dia lebih dari sekedar orang yang merepotkan saja. Yoseong kembali berkata, "Mungkin saja Yosim berpikir kalau aku orang yang tidak bisa dipercaya. Bukankah kau seharusnya bersikap baik kepadaku setelah merusak satu-satunya hubungan baik yang aku miliki di dalam kultus ini?" Mendengar ocehan Yoseong, Hajin pun berkata, "Baiklah kalau begitu kita akan minum bersama sampai kau puas. Tetapi sebelum itu mari kita pergi dulu ke gudang senjata." Beberapa saat kemudian, terlihat Yoseong sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Ternyata Hajin telah keluar dari dalam gudang senjata dengan membawa beberapa buah pedang yang ada di punggungnya. Melihat reaksi Yoseong, Hajin berkata, "Mengapa kau begitu terkejut? Kau bilang kau akan mengirimku ke dalam sana hanya satu kali. Itu berarti tidak akan menjadi masalah apabila aku membawa lebih dari satu pedang." Di dalam hatinya Yoseong bergumam, "Dasar bajingan, dia berhasil menipuku. Padahal sebelumnya dia hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Apa yang dikatakan oleh Soyusim memanglah benar. Aku tidak akan bisa mengenal seseorang sampai aku bertemu langsung dengannya. Dia seolah-olah orang yang bijak yang telah melewati banyak kesulitan dan terlahir kembali dalam tubuh seorang pemuda."
Aku rela keluar masuk ke dalam kultus hanya untuk bertemu dengannya. Jadi sekarang aku tidak ragu lagi tentang kemampuannya. Aku rasa itulah sebabnya sang Raja Demon membiarkannya untuk hidup hingga saat ini. Tetapi siapa yang tahu perubahan apa yang akan dibawa oleh Tuan Muda ketiga. Jadi besok siang aku akan bertemu dengan sang Raja Demon. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.